bersama Papi Ropan. Dan sudah bersama Coach Justin, udah tahu lah pasti ya. Ini akhirnya menepati janji nih. Coach Ricky Nelson, apa kabar Coach Ricky? Kemarin kan terakhir ngobrol bareng, ngomongin apa kita waktu itu ya? Yang dari rumah ya waktu itu Coach Ricky? Masih dari rumah, dari Zoom ya? Ya dari Zoom, waktu itu Coach Ricky gue tagih, datang langsung ke studio, langsung sekarang datang ke studio. Pas banget lagi ngomongin Liga Champions yang juga banyak hasil seru dan juga nanti malam juga ada hasil yang ada pertandingan yang gak kalah menarik di Liga Champions. Tapi kita buka dulu dari yang kemarin malam bermain Estadio da Luz di mana Benfica menjamu Liverpool. Kalau melihat bagaimana kemarin klub akhirnya memasang Mane, Salah dan juga Luis Diaz gitu yang menjadi line up dibandingkan Firmino ataupun Jota yang biasanya berada di false nine. Kalau melihat ini seperti apa Coach Ricky melihatnya? Ya sebenarnya saya lihat juga klub punya sebuah alternatif yang lain ya. Bahwa dia punya Luis Diaz yang sekarang di istilahnya boleh dibilang seorang pemain yang akan dia coba orbitkan ya. Di mana mungkin lawan udah tahu Firmino mainnya seperti apa. Sekarang dia coba ya utak-atik sedikit sehingga lawan sudah tidak lagi, karena sekarang orang lawan Liverpool kan semua juga akan defend di bawah gitu. Nah itu mereka coba untuk setidaknya dengan 3 pemain yang tipikal yang punya penetrasi, nah itu membuat lawan mungkin bisa dibongkar dengan cara seperti itu. Coach, kalau melihat kemarin gol-golnya Liverpool, terutama 2 gol pertama itu benar-benar sebenarnya nggak gaya Liverpool banget. Dimana pertama dari corner, kedua dari benar-benar direct yang dari Trent langsung long ball ke depan, itu kan artinya dia cukup agak kesusahan juga kemarin ya. Justru kalau lihat musim ini, salah satu senjata Liverpool untuk mendobrak defense itu bola atas. Oke. Dan bahkan di Liga pun juga. Dan gue bilang nggak ada masalahnya. Cuman memang kalau kita bicara Liverpool, ekspektasi kita kan tinggi. Betul. Apalagi dengan 3 pemain di depan Dari yang sangat skillful lah. Nah, gue pun juga begitu. Bahkan di match terakhir itu juga kalau nggak salah dengan gol bola atas. Tapi lo harus sadar juga bahwa Liverpool sekarang dalam posisi untuk mengejar juara EPL. Jadi whatever golnya seperti apa, yang penting gol, yang penting dapat 3 gol. Kita juga tahu lawan Burnley, lawan West Ham, lawan Watford, mereka nggak bermain bagus. Betul. Tapi ya dengan gol bola atas mereka bisa cetak gol. Dan kemarin kalau lihat Benfica bermain itu defense-nya pas pada saat 0-0 itu ke bawah banget, parkir bis banget. Sampai gol bola atasnya Konate terjadi, baru mereka berani keluar. Di situ lo dapat 2. Tapi seperti kita sebelumnya sudah bahas, Benfica beruntung ini bisa masuk perempat final. Tapi kalau Coach Ricky melihat bagaimana kemarin Benfica sebenarnya ada momentum ya, terlepas kita tahu lawannya Liverpool. Ada momentum sebenarnya dia counter-counter yang bisa cukup memberikan momentum yang agak merepotkan. Tapi kan baik lagi mungkin dari sisi kualitas ego pemain kemarin Everton berapa kali nendang-nendang maksa gitu kan. Artinya inilah faktor chemistry yang tidak dimiliki tim-tim sekelas Benfica gitu menghadapi Liverpool kan? Ya pasti, karena kalau kita lihat memang Benfica mencoba mengambil sebuah jalan dengan counter attack. Karena itu jalan yang terbaik yang dia bisa pakai untuk mencoba membuat gol ke gawangnya Liverpool. Tapi sayang sekali finishing dia memang kurang bagus. Ditambah memang ya dengan hadirnya Van Dijk sekarang ini membuat Liverpool jauh lebih stabil dibanding tahun sebelumnya ya. Betul. Waktu sebelum-sebelumnya kan Van Dijk tidak hadir itu setiap lawan bisa counter attack menjadi gol, jadi gol. Nah, tapi tadi malam memang kita lihat Van Dijk cukup bisa mampu mengantisipasi striker lawan yang bisa melakukan counter attack. Golnya Benfica juga dari blundernya Konate. Cuman kalau lihat di babak kedua itu antara menit kalau nggak salah menit 55, 65 itu mereka menguasai. Liverpool itu digempur. Iya sempat. Cuman kembali lagi ke kualitas pemain. Bahwa mereka bisa cetak 1 gol berkat kesalahan individual dari pemain belakang. It says everything tentang kekuatan Benfica ini. Bahkan gue bisa samakan kemarin gue tweet. Ya ini nggak jauh beda seperti Liverpool lawan Milan. Away selisih 2 gol kan 0-2. Nah sekarang 1-3. Dan kemungkinan besar di kandang yang dipasang itu mungkin setengahnya pemain cadangan. Karena mereka juga tetap ingin menjadi juara di Liga. Nah kalau ngomongin soal pemain rotasi, kita lihat bagaimana Luis Diaz kemarin ditempatkan sebagai starting line up dan juga bukan hanya mungkin sebagai orang yang mengenal permainan Portugal gitu ya, karena dipermain bersama Porto, tapi juga kemarin mainnya benar-benar tajam gitu ya. Kemarin asis 1 gol terakhir juga dari dia. Dan so far gue juga bilang ini seharusnya yang dinilai 90 juta itu dia bukan Sancho. Beda Sancho kalau main di Liverpool juga jago Coach. Ini kan loh, sistemnya jadi. Kagak. Ketolong teman-temannya aja. Lo kalau Sancho dapat Trent Alexander-Arnold juga bisa begitu Coach. Enggak. Sancho is case closed. Gue gak setuju ya kalau soal ini. Sancho itu gak jelek tapi 30 juta lah, bukan 90 juta. Cuman Luis Diaz ini memang membuktikan bahwa
persaingan di depan Liverpool itu jauh lebih ketat daripada di tengah maupun di belakang. Di belakang fix Trent Alexander-Arnold kanan, fix Robertson kiri, fix center back Van Dijk kecuali partnernya. Kadang Matip, sekarang Konate. Di depan lu punya 5 pemain yang on fire, yang mungkin agak kurang tahun ini Firmino. Tapi Jota tiap kali main cetak gol juga. Luis Diaz main, bahkan Mane yang kreditnya tinggi udah lama nggak cetak gol juga, atau udah lama nggak bermain bagus, diberi kesempatan juga. Salah kemarin kalau dia lagi nggak main bagus ditarik juga, diganti juga. Nah, persaingan ini yang membuat pemain depan harus lebih berkompetisi, lebih membuktikan. Setiap kali mereka diberikan menit untuk bermain, mereka harus membuktikan. Iya. Tapi bagus dong Coach Ricky kan, kalau kita tahu bagaimana tahun lalu mungkin kedalaman di lini depan Liverpool praktis nggak begitu banyak kan. Jota kemarin juga sempat cedera, terus Minamino mungkin kalau kata Coach Yasin pemain badminton gitu kan, bukan pemain bola. Tapi dengan sekarang ada Luis Diaz, Jota juga sudah fit. Artinya ketika Salah dalam beberapa pertandingan gak on fire, Mane juga nggak perform, ada 2 pemain ini yang bisa mengisi juga kan. Ya berarti? Itu makanya saya bilang tadi, ini Klopp mendapat sebuah pilihan-pilihan yang lain, dimana kalau mereka hanya mengandalkan Firmino, Salah sama Mane. Nah di saat mungkin kayak Salah, Mane abis main dengan timnasnya dia, ini Luis Diaz menjadi sebuah pilihan yang lebih fresh buat Klopp, sehingga bagi Klopp ini kan akan menjadi sesuatu yang senjata yang lain gitu. Di saat semua lawan tahu kalau Liverpool pokoknya semua defend ke bawah, dan jangan bikin pelanggar atau jangan coba build up dari bawah karena Liverpool pasti high press di atas. Nah, semua lawan untuk mencoba keluar dari itu. Dengan adanya Luis Diaz sekarang dia punya senjata yang lain gitu. Kalau ngomongin dari backnya ini kan dicoba berapa kali, Matip, Konate diubah-ubah, bahkan kadang-kadang Joe Gomez kadang di back kanan gitu. Tapi kalau ngeliat dari partner Van Dijk, menurut kalian yang paling cocok tuh siapa, yang paling stabil lah? Gak bisa lu bandingkan. Gak bisa rotasi ya? Gak bisa, bukan. Konate ini baru masuk, dia baru masih muda, umur 23, dan dia belum adaptasi. Justru gue bilang kalau Klopp mau Konate jadi hebat, dia lebih sering dipakai. Nggak fair kalau lu harus menilai pemain yang jarang main dengan, kalau Matip kan udah sering diberi kesempatan. Kalau lu tanya gue secara pribadi, gue bilang Konate ini lebih bagus daripada Matip kalau diberi banyak kesempatan. Jadi at least lu harus nilai dia musim depan, bukan musim ini terlalu jarang bermain. Bahwa dia kemarin membuat kesalahan seperti itu. Hal kayak gitu kan banyak. Maguire lebih banyak lagi kesalahannya. Jadi lu nggak bisa salahin Konate kan beruntung lu kebobolan 1 cetak 3 gol, you still win the game kan. Nah itu bedanya kan. Kalau MU kan Maguire tolol, depannya nggak ada yang bisa nyetak gol gitu kan depannya kan. Jadi it's okay. Gue rasa tidak fair untuk menjudge dia, dan harusnya Klopp kasih dia waktu lebih banyak bermain. Karena gue bilang dia lebih bagus daripada Matip. Kalau Coach Ricky, ini kan sekarang buat Liverpool momen-momennya makin krusial menghadapi City nih, terutama kemudian masih ada laga-laga krusial di Premier League. Kan kalau lihat dari pengalaman, memakai Matip itu lebih aman nggak sih? Kayaknya lebih senior, lebih tahu gaya mainnya. Lebih blow on. Saya pikir tergantung lah ya, tergantung. Karena ini kan ada 2 kompetisi yang sangat penting, ada UCL sama dengan ada Premier League. Nah ini yang mungkin saya pikir ya Klopp juga harus melihat 2 kesempatan ini. Dia pasti sekarang dia taruh Konate di UCL, berarti kan dia berharap mungkin nanti juga di Premier League dia tetap pemain senior yang bisa menghandle itu gitu. Nah jadi ya rotasi penting, dan juga dia harus menjaga chemistry itu juga sih sebenarnya. Jadi saya rasa ya Klopp sudah menghitung itu semua gitu. Oke, kalau tadi ada Liverpool yang mungkin secara di atas kertas sudah susah ya.